Acara ini disponsori oleh Yayasan Huriyatur Rohmah Cimaung, BPR Syariah Al-Maksum, Pemerintahan Desa Cikalong, Petan Jebred Maon Cikalong, PT Gelar Pratama Sukses Abadi Cikalong, PT Yakul Indonesia Persada Cabang Bandung, Bimbel Amanah Cikalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mencari teladan bagi umatnya dalam membuat kebaikan. Syukur adalah satu di antara keutamaan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, ketika Tuhan menamakan orang, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat, maka sesungguhnya Sejapun sangat pedih. Dengan bersyukur kita mengakui dan menghargai nikmat telah Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Sepanjang kita hidup merupakan nikmat yang Allah berikan. Maka mari kita jadikan syukur sebagai sifat yang melekat dalam diri kita sendiri-sendiri. Berusaha untuk melihat segala hal dengan penuh rasa syukur. Dengan syukur kita masuk kebahagiaan kita. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru-guru yang serta hadirin saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Santri Nasional 2024. Hari yang sangat penting, apalagi kalau kita yang semua maksudnya santri. Walau kadang hanya kita ngantuk-ngantuk. Tapi tenang, meski rahmat kita saja, insya Allah hati kita tetap ingat Allah. Kalau kita lihat sejarah, santri ini bukan cuma pintar ngaji, tapi juga jago bela negara ini, negara Indonesia. Waktu zaman penjajahan dulu, santri tidak cuma lawan penjajah dengan doa dan wirid, tapi juga dengan ilmu penting. Coba bayangkan zaman sekarang ilmu penting sudah berbeda dengan buku yang untuk mengamal sikap. Beda tantangan, beda zaman. Namun, sebagai santri di era digital ini, tugas kita juga ada alat. Kalau dulu santri dulu minta guru, namun sekarang kita harus melawan kamu sinyal yang kadang suka hilang berat saat mau diajak sama Etil. Jangan sekarang itu melawan rasa malas, dan itu musuh yang sangat berat. Santri ini sudah bisa sebenarnya dan
Tapi ingat, santri juga manusia biasa. Kalau orang bunyi suku, ya dapat suku. Tapi dikit lagi, belum lagi. Tapi tetap santri yang setia tetap akan bangun suku untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun alarmnya sudah bunyi 3 kali. Terakhir, pesan saya, jangan lupa tetap tawadu. Haji dan sholat jangan atur di tengah ceramah. Kecuali kalau ceramahnya panjang banget, ya bolehlah. Sekian dari saya. Semoga kita semua tetap jadi santri yang hebat dan keren. Untuk penutup, saya mau kasih kata nih. Bilang cakep ya. Siap. Sarapan pagi dengan ketupat. Cakep. Tambah enak jika ada gorengan. Cakep. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon untuk dimaafkan. Cakep. Hari raya opor ayam. Cakep. Untuk dibagikan para sesepuh. Cakep. Tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rizky dari kelas 6 Makarim. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan naskah dengan tema belajar. Yuk kita simak bareng-bareng. Yuk. Alhamdulillah, kita tadi mengajarkan kita strategi bagi orang yang telah memberikan dan menambahkan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman hadirin masyarakat, hari ini kita akan bicara tentang belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah mencari ilmu dan pengetahuan. Tolong suka kepada orang yang suka belajar, karena dengan ilmu kita bisa jadi lebih dekat
berjuang sekali jauh sebuah pulau. Bahwa tidak sedikit anak-anak muda yang mempropak dia ditanya dengan kata-kata kotor mengutuk pelakunya. Maka marilah kita semangati untuk istiqomah di jalan kebaikan. Pastilah santri dimanapun berada untuk terus belajar beribadah jihad fisabilillah. Dari bertakwa. Hadirin yang saya hormati, walaupun jihad merupakan kewajiban yang harus selalu menjadi perhatian sejak dini. Untuk jihad tidak merupakan senjata di dalam perang, tapi dengan ucapan dan tindakan yang baik, sudah dengan jihad serta juga dengan hartanya. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak sadar bagi kita semua puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada yang Bapak kepada kepala sekolah, guru-guru yang saya hormati dan adik-adik semuanya baik-baik. Namun yang akan saya sampaikan menjadi pertemuan dengan kebersihan dan kesehatan. Semua pastinya sudah kami bawa kebersihan saling berkelindahan satu sama lain dan jika kita mampu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan sendirinya maka akan kita dapatkan. Tidak layak menjaga kebersihan bisa meningkat pada kesehatan para pelakunya maka teruslah berlebar untuk menjaga kebersihan dan baik itu di lingkungan rumah dan sekolah. Tanamkan dalam benak kita bahwa menjaga kebersihan itu adalah kewajiban kita padanya tertekan. Kebersihan itu adalah kewajiban bukan dalam kebenaran sehingga dalam menjauhkannya bakal terasa jauh lebih ringan. Dalam dampaknya bakal terasakan untuk pribadi masing-masing. Tubuh menjadi lebih segar, lingkungan bersih, dan ini semua bernilai pada semangat dan terus digagal sepanjang hari. Mulai dari sekarang, marilah kita menjaga kebersihan dan kesehatan agar semua yang diketahui dapat terwujud. Demikian singkat saya tentang kebersihan dan kesehatan semua dapat diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam pada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan beberapa hal tentang berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua karena kalau tidak berbakti kepada orang tua kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau jangankan
dengan kasih sakit-kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kehidupan kita tentang menuntut ilmu, pentingnya hidup ilmu adalah cahaya dan akan menerangi jalan hidup kita. Dengan ilmu akan dapat mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Ilmu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik. Dalam Islam menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu itu luas, tidak hanya berbasis pada ilmu agama, tetapi juga pada ilmu dunia. Oleh karena itu Allah senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Dalam menuntut ilmu kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus belajar dari guru yang kompeten dan berilmu. Kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Ilmu memiliki banyak manfaatnya, di antaranya meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, membantu kita untuk hidup lebih baik. Demikian cerita singkat dari saya tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Semoga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Terakhir dari saya, kami semua sangat akan hancur lebih hancur hidayah al-fatah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para dewan juri, yang saya cintai dan yang saya banggakan para teman-teman, dan yang saya hormati hadirin semuanya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua di sini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam acara ini. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan nama saya Binta Ata Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema Birrul Walidain, yang artinya berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu. Ibu sudah sangat berperan dan berjasa besar dalam kehidupan kita, bahkan sejak kita masih di dalam kandungan. Ibu sudah mengandung selama 9 bulan lamanya dan harus bersusah payah melahirkan kita dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Saat kita lahir, ibu yang masih kesakitan tanpa mengenal pamrih memberikan seluruh kasih sayang dan juga perhatiannya kepada kita, yakni anaknya tersayang. Oleh sebab itu, muncullah sebuah pepatah kasih ibu sepanjang masa, dan pastinya pepatah itu benar adanya. Selain itu juga surga yang kita harap di dunia ini juga adanya di bawah telapak kaki ibu. Karena ridho Allah adalah paling kedua orang tua kita. Untuk itu kita semua wajib berperilaku baik dan berbaik kepada ibu sampai akhir hayat. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi,
na'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna inda khalqika rabbah haduhuma akhirahuma fala ta'khud lahum ma ufi wa la tanhar yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkatalah, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan perintah dalam surat yang tadi. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pidato yang saya sampaikan. Dan semoga ibu bapa kita semua dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita semua masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini. Di hari yang berbahagia ini berkenalan saya membahas tema birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, sebagaimana difirmankan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada kaum manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapaknya, hanya kepadaku lah kembalimu. Hadirin yang dirahmati Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kita yaitu ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh dan mendidik kita. Perjuangan ibu kita dari mulai mengandung, melahirkan sampai membesarkan begini pun ayah bekerja keras mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarga semua. Itu merupakan pengorbanan yang tidak dapat kita tukar dengan uang harta. Hidup lebih baik membantu kita untuk pribadi kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih baik. Demikian pidato singkat tentang pentingnya ilmu dalam Islam. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Aku lihat wa astaghfirullah li wa
Kita lanjut ke peserta nomor urut 13. Ya, 12-nya tidak ada. Sekarang nomor 13 Saka dari kelas 2 Umaid. Tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat teman-teman yang hari sekalian yang hari ini bisa hadir serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga saya dan kita semua bisa hadir dan menjemput momentum Hari Santri Nasional tahun 2024. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu ajaran agama Islam adalah perintah beribadah. Namun para ulama memaknai jihad beribadah sesuai dengan maupun bagaimana. Perkataan jihad dalam konteks perang Al-Quran disebutkan 41 kali, sedangkan perkataan perang keamanan atau Islam disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 355 kali. Izinkan saya di sini menyampaikan pidato tentang jihad sampai hari ini alhamdulillah kita bisa merayakan hari Santri di mana kita jangan lupa ada negeri yang belum merdeka sampai saat ini. Diharapkan itu dan negeri Palestina mereka di sana sedang melihat impact kemerdekaan. Sedangkan merayakan perayaan-perayaan mereka tidak perlu maka dari itu sebagai Santri dalam menjalankan kebaikan bagi mereka dan membantu apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Karena jihad tidak selalu harus berperang, namun harus tindakan. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan diri sendiri dari melakukan hal-hal yang buruk. Maka momen hari Santri kali ini harus menjadi momentum hasil kita secara Allah. Karena jika kita bisa melakukan kebebasan ketenangan dan kenyamanan yang sekarang kita jalankan. Saya tutup dengan pantun dan matahari sudah tenggelam. Sekarang hujan mulai jatuh. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Nomor peserta 14 Ihdan dari kelas 4 kelas 12. Keprok berbang. Perkenalkan, nama saya Ihdan dari kelas 4 Al-Jabar. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Birrul Walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormati Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita agung Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Birrul Walidain atau berbuat baik kepada bapak atau ibu kita. Tapi sebelumnya Izan mau tanya dulu nih, dijawab ya teman-teman. Siapa yang mengandung kita? Ibu. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Siapa yang merawat mendidik kita? Ibu. Kira-kira kita sudah bisa belum ya membalas kebaikan orang tua kita? Belum. Teman-teman, tahu tidak bagaimana cara berbuat baik kepada bapak ibu? Kalau belum tahu, Ida kasih tahu ya. Salah satunya caranya yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah selalu menyayanginya sebagaimana sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo, ayo. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Kita memaafkan cucu. Lanjut. Poin yang kedua selalu mendoakannya. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Teman-teman tahu tidak doanya? Yuk kita berdoa bersama untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Ayo mulai dari sekarang kita harus bisa lebih menyayangi kedua orang tua kita dan selalu mendoakannya. Semoga pidato singkat saya kali ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka setiap Senin. Sampai jumpa, saya haturkan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, benar. Sigana besok paling heboh ya. Oh iya, Sepak bola. Lanjut ya, ini sudah 2 terakhir. Nomor 15 Hafiz dari kelas 4 Al-Aji. Ya, Pak Ustaz. Silakan. Masih terdengar ada yang muak, masih tidak muak. Jawab, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sudah limpahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, dan kita Muhammad yang telah menyelamatkan kematian dari zaman yang mulia hingga zaman yang
kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama setelah kita yang setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita orang tua yang terbaik. Orang tua kita telah banyak berkorban kepada kita. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dalam perutnya. Sedangkan kita hanya membawa tas ke sekolah di sekolah bisa disimpan dan kita merasa capek. Sedangkan ibu kita membawa kita kemana-mana selama 9 bulan di dalam perutnya. Ayah kita mencari kita siang dan malam saat panas saat hujan kehujanan. Mereka itu sanggup melakukan seperti itu hanya untuk kita bahagia. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Satu, membantu orang tua kita. Dua, berbicara sopan santun kepada orang tua kita. Tiga, mengerti perintahnya sama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian yang kata kepada orang tua. Jangan ya dek ya. Mendoakan orang tua kita, membuat orang tua kita bahagia. Dan hadis sebutkan bidallahi fi bidalidaini, wa sakatullahi fi sakati walidaini. Ridha Allah terhadap orang tua, sedangkan ridha Allah terhadap pada ridha keduanya. Hadis Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Saya sudah berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Wah, bisa membahagia kalau dipikir yang tua kalau ingin masuk surga tetaplah pada orang tua. Rumah nggak harus didoakan keluar bijinya. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Atas pengertian demikian yang bisa saya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nomor peserta 16. Dabian dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina a'malina wa qul la innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq ma'bud. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para guru dan dewan juri, yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh bahagia dan kedamaian. Salawat berbingkai salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi teladan umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian tahu tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus ke dunia ini? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah lain tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan alam manusia sebagai dijelaskan di dalam hadis innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ialah untuk menyempurnakan
berakhlak. Hadirin yang berbahagia, mengapa Rasulullah SAW tidak menanyakan lain seperti iman, kegiatan ibadah atau semacamnya? Ada yang tahu tidak? Ternyata Allah merupakan fondasi utama menuju kebaikan. Ingin Islam maju, ingin negara maju, ingin sekolah maju, mari kita lihat sejarah Islam sejenak. Ingat kalian dengan sejarah Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau sudah memimpin yang hebat serta rendah hati. Maka pengertilah hadirin sekalian, Islam maju itu karena fondasi oleh Allah. Lalu bagaimana Allah kita sebagai pelajar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu Allah terpuji yang sangat terpenting di zaman sekarang ini ialah malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin qulubun wa qulubul islamiyyah. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak Islam itu adalah malu. Malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat yang membentengi seseorang melakukan hal yang tidak baik dan rendah hati dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Lalu bagaimana cara perilaku malu seseorang? Yaitu lalu ketika dirinya malas untuk belajar, malu. Itu tuh mah badak. Ketika engkau kereta lagi. Jika sifat itu sudah tertanam pada diri kita, maka kita akan berusaha mengendalikan diri pada hal yang baik. Mumpung masih diberikan kesempatan umur, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita supaya berkembang menjadi pribadi yang baik. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Pada mawar berduri awal laki-laki pengendali. Mari kita perbaiki diri demi menggapai